penginputan data stok di Retail Manager Pro. Bisa login dulu teman-teman. Super. Oke, sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu kalau misalnya di menu-menu di Retail Manager Pro ini ada apa aja. Yang pertama, di pojok kiri atas itu ada menu file. Menu file itu terdiri dari logout dan juga exit. Kalau logout dia keluar dari akun, ya. Kalau misal atau mau tukar akun. Kalau exit keluar dari program. Gitu. Kemudian ke sebelahnya ada menu operator. Nih ada level. Nah, kalau level di menu level ini itu mengatur hak akses tiap-tiap akun. Jadi misalnya kalian itu super admin itu kita ke permission, ya. Nah, jadi kalau dia dicentang semua, berarti si super admin ini bisa mengelola atau mengakses seluruh fitur yang ada di Retail Manager Pro ini. Tuh, kita centang semua ya. Nih, coba kita lihat si kasir. Kalau kasir kita tekan permission, tuh dia nggak semuanya dicentang. Berarti ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses oleh si kasir. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke menu login. Menu login itu apa? Itu menu untuk membuat akun untuk login ke aplikasi atau program Retail Manager Pro. Nih contohnya ya, kita lihat aja teman-teman. Tambah misalnya ya, tambah open name. Nih Putra 123, passwordnya 123456, namanya Putra. Alamat sama telepon itu opsional. Kemudian levelnya apa? Contohnya super admin. Nah, kita tambahkan, sudah tertambah. Ya, kita lanjut ke menu sebelahnya, ada menu master data nih, ya. Ini ada inventory, kemudian ada kategori. Nah, menu kategori ini apa? Menu kategori itu biasanya teman-teman kalau misalnya di supermarket ada food dan non food, ya. Itu bisa kalian tambahin aja, sesuaikan sama toko kalian. Tuh. Kemudian selanjutnya ada inventory subkategorinya. Tuh, subkategori itu apa? Jadi kayak dikategorikan lagi per kategori tadi. Ya, untuk subkategori contohnya food itu ada apa aja? Ada bumbu dapur, frozen food, susu dan lain-lain sebagainya. Sedangkan non food itu seperti sendok, one seat, terus alat mandi dan lain-lain sebagainya ya. Itu tinggal kalian tambahkan aja, ketik tambah, terus divisinya apa, departemennya apa, kategorinya mau food atau non food, kodenya dan juga subkategorinya apa. Tuh. Selanjutnya kita ke inventory lagi, stock unit. Stock unit itu adalah satuan penjualannya. Nah, di sini kalian bisa lihat kan kodenya 1, 2, 3, 4 sampai 8. Stock unit itu ada pieces, box, dus, kilo, pack dan lain sebagainya. Ya, itu disesuaikan juga lagi teman-teman. Kita lanjut, master data, inventory, nih display. Kalau display itu tempat penempatan barang kalian teman-teman. Biar misalnya mau cari gitu lebih gampang. Ini contohnya aja simpelnya kita buat rak. Atau kalian mau nambah kayak rak depan, rak belakang, rak utara, itu bisa. Kemudian kita lanjut masih di master data, inventory, stock. Stock itu dimana kita menginput ya, penginputan master stock atau nama-nama barang yang akan kita jual di toko kita. Ya, contohin dong Kak. Oke, di sini saya contohin ya. Kita tambah. Kalian pilih yang general, select. Nih, autocode itu jika kalian punya barangnya itu sudah ada kodenya, itu gak usah dicentang teman-teman. Nah, langsung kalian ke bagian kode, scan ya untuk memastikan barang tersebut. Tapi kalau misalnya kalian itu belum punya kode, dicentang aja. Terus kalian langsung ke barcode-nya. Nah, kode sama barcode-nya itu disamakan aja. Ya, ini juga kalian bisa lihat kan kategorinya, mau kategori apa, food atau non food, raknya di mana, terus subkategorinya apa. Contohkan bumbu dapur, ya. Namanya itu contoh kita buat Royco. Ya, kalau Royco ini dia itu untuk satuannya itu ada renteng, picis,
kalian bisa isi satu renteng itu berapa pieces biasanya? 10 ya, 10 pieces. Ini reorder sama Max ini coba kita masukin 5 dan 100. Maksudnya apa itu kak? Nah kalau reorder ini itu jumlah stok kalian itu yang paling minim. Jadi kalau misalnya di bawah itu nanti kalian ada pengingat untuk tambah stok. Sedangkan Max itu kebalikannya ya, jadi kayak misalnya lebih dari 100 itu nanti ada peringatan kalau misalnya stok kita ini ternyata berlebihan itu. Nah ini contohnya, ini kita masukin harga jualnya. Harga jualnya contohnya teman-teman yang kecil itu 500, nah yang menengahnya 9.500, besarnya juga 9.500. Oke, kita tambahkan ya. Oke, lanjut kita contohkan yang lain ya. Ada bumbu dapur juga nih, kebetulan dia itu belum punya barcode, namanya Bango kecap Bango ya. Satuan besarnya dia ada pieces ya. Nah ini langsung aja teman-teman, reordernya dia 5, max ordernya dia 100, harganya 10.000. Udah otomatis dia guys, kalau misalnya satu semuanya satu semua. Tambah ya. Lanjut, ini satu lagi teman-teman ya, food juga, tapi dia kita ganti apa ya contohnya teman-teman ya. Contohnya dia ke frozen food guys. Contohnya mie dingin by salsa. Nih satuan besarnya apa? Satuan besarnya dia karton. Terus satuan menengahnya dia ada pieces. Satu karton itu berapa pieces? Satu karton itu 40 pieces guys ya. Ini kita buat reordernya itu 5, kayak tadi juga 5, maksudnya itu 100 ya. Nah untuk harganya itu karena dia lumayan langka 10.000, terus menengahnya udah otomatis kan karena dia sama. Nah kalau misalnya untuk kartonnya dia di 90.000. Sorry. Nah kita tambahkan aja. Oke, sudah ya, jadi semua barang itu udah masuk. Ini ada Royco, kecap Bango, sama mie dingin by salsa. Oke, lanjut kita ke bagian ini ya, supplier. Supplier itu apa? Jadi di supplier ini kita masukin, jadi kalau supplier ini gunanya adalah kita menggrouping ya, barang-barangnya itu ke satu supplier ya. Jadi kita satukan. Contohnya ini kita masukin guys, tinggal enter aja nih, Royco tuh masukkan, masukin lagi mie dingin by salsa, lanjut lagi kecap Bango, terus kita ini apa, edit. Nah setelah diupdate sudah teman-teman gitu. Kalau misalnya barangnya itu belum digrupin, itu nanti kita tidak bisa melakukan pembelian barangnya dan nantinya itu dilakukan penjualan di toko kita, di sistem kita. Jadi makanya itu perlu untuk di grouping barang-barangnya seperti itu. Oke, kita ke pembelian dulu ya. Kita cari suppliernya tuh, tinggal di enter aja supplier ya, namanya supplier, mau diganti namanya juga bisa. Kita masukin enter aja, misalnya Royco tuh, ini tanggal expirednya. Misalnya kalian belinya 5 renteng, harga belinya 9.500 ya. Oh, 4.000 tuh. Tuh kita lanjut, ada si kecap Bango. Kecap Bango ini kita select, sorry guys, tinggal di enter aja ya. Itu expired ini, terus kita beli berapa pieces sih? 100. Harga belinya berarti 40.000. Oke, kita lanjut teman-teman ya.
dia langsung pembayarannya berapa, 840.000. Tinggal F4 tek. Tuh, tinggal print teman-teman ya. Jadi stoknya itu udah masuk, kita lakukan penjualan. Misalnya ada yang beli, oh kita mau cek dulu teman-teman ya, stoknya masuk enggak. Tuh ternyata udah masuk ya. Jadi si Royco 5 renteng masuk, kecap bango 100 pieces masuk gitu. Kita lanjut ke penjualan ya. Misalnya ada yang beli, Pak beli, oke masuk nih. Contohnya dia beli Royco, oke Royco, terus dia beli kecap bango guys. Nah langsung aja kita langsung penjualan. Ini tinggal kalian masukin cashnya 10.500 ya, harganya itu tadi F4 gitu, gampang kan. Nah kalau kita coba pakai kris ya, masuk dia beli Royco, terus dia beli kecap bango, kita jual F4. Nah dia bayar pakai kris. Saya dia dari bank, nomor kartunya kalian bisa masukin, nama pemiliknya juga bisa dimasukin terserah misalnya. Nah pembayaran ini totalnya itu langsung oke. Tinggal di F4 proses. Sudah teman-teman, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.